Salam Bapak Ibu, renungan kita Betani Kebumen akan berbicara tentang dibenarkan oleh iman lebih berat. Banyak orang Kristen yang sebenarnya tidak berhak menyandang status sebagai orang Kristen dan tidak berhak meyakini bahwa diri mereka telah dibenarkan. Kristen artinya seperti Yesus. Kalau hanya beragama Kristen, belum berarti sudah menjadi seperti Kristus. Fakta yang tidak dapat dibantah, banyak orang Kristen yang moralnya lebih buruk dari orang-orang non-Kristen. Tanpa mereka sadari, hal tersebut menjadi penyebab atau kausalitas orang-orang Kristen lain berpindah agama dengan alasan kekristenan tidak lebih baik dari agama lain. Ada juga yang telah dikecewakan oleh orang Kristen sehingga mereka tidak mau lagi menjadi orang Kristen. Sementara itu propaganda agama lain sangat gencar setiap hari melalui berbagai media yang semakin menambah tipisnya keyakinan orang-orang Kristen yang tidak mengenal kebenaran. Sehingga iman mereka menjadi rawan. Inilah faktor penyebab orang-orang Kristen berpindah agama. Banyak orang Kristen hanya cakap berbicara, menyerang orang Kristen lain di medsos dan mengaku diri sudah benar, padahal kehidupan moralnya rendah tanpa mau mengakui keadaannya dengan rendah hati dan bertobat. Ia tidak sadar bahwa suatu hari nanti semua perbuatannya akan ditelanjangi di mata semua orang. Pertikaian orang Kristen di media sosial merupakan peta buruk yang tidak menjadi kesaksian yang baik bagi orang-orang non-Kristen. Ironis dan memalukannya, para pelakunya adalah pendeta dan mereka yang sudah bergelar kesarjanaan teologi. Kadang-kadang demi memperoleh income dari sepak terjang mereka di media sosial, subscribe, mereka melakukannya tanpa perasaan bersalah. Hendaknya kita tidak lupa bahwa seorang pengajar, guru atau pendeta dihakimi dengan ukuran yang berbeda, ukuran yang lebih berat. Umpat mengumpat dan caci maki di media sosial dalam kalangan orang Kristen menambah jumlah bilangan orang non-Kristen yang semakin memantapkan diri untuk tidak akan melangkah mengikuti jejak orang-orang Kristen tersebut. Sementara sebaliknya, orang-orang Kristen yang tersandung tidak mau ke gereja dan dipersiapkan untuk pindah agama atau tidak pernah menjadi anggota gereja sampai mati. Dengan kualitas moral yang rendah, banyak orang Kristen mengaku bahwa diri mereka sudah selamat dan memiliki kepastian masuk surga. Hal ini menjadi bahan tertawaan orang-orang non-Kristen. Betapa kacaunya keberagamaan macam itu. Tentu saja orang-orang Kristen ini dengan lantang dan gagah berkata bahwa keselamatan tidak bisa terjadi atau dialami seseorang bukan karena perbuatan baik. Ditambahkan lagi bahwa amal dan kebajikan apapun tidak akan menyelamatkan. Ditegaskan pula dengan memungut ayat Alkitab tanpa melihat konteksnya bahwa perbuatan baik seseorang seperti kain kotor. Dalam hal itu saudara, orang-orang Kristen yang tidak mengenal kebenaran tersebut memiliki pembenaran untuk merasa diri sebagai orang yang sudah selamat. Sebagian besar orang Kristen memiliki paradigma berpikir demikian ini. Betapa mengerikan kalau kita melihat dan sangat mengerikan sekali dengan keadaan ini. Sejatinya orang Kristen yang mau menjadi manusia yang benar-benar dibenarkan oleh Allah harus melalui tahapan-tahapan. Tahapan pertama dibenarkan secara pasif, yaitu meyakini kurban Kristus di kayu salib. Setelah itu harus memberi diri dimuridkan untuk menjadi manusia yang benar sesuai dengan standar Allah, yaitu sempurna seperti Bapa. Dalam Matius pasal yang kelima
ayat yang ke-48 dan serupa dengan Yesus dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Justru perjalanan hidup orang yang dibenarkan oleh iman jauh lebih berat dari orang yang dibenarkan oleh perbuatan. Dibenarkan oleh perbuatan tidak menuntut manusia meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Orang yang mau dibenarkan oleh iman harus meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya agar bisa mengerti kebenaran guna bertumbuh kepada kesempurnaan. Dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Maksud saya dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-11. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Saudaraku, dibenarkan oleh perbuatan hanya menggunakan hukum moral secara umum, yaitu bagi bangsa Israel sesuai dengan Taurat untuk standar moralnya. Tetapi dibenarkan oleh iman menggunakan sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus sebagai standarnya. Sebuah kesalahan fatal kalau kita memahami bahwa dibenarkan oleh iman berarti tidak perlu memiliki perjuangan, sebab dengan percaya kepada Yesus sudah menerima kebenaran secara utuh atau lengkap. Justru dibenarkan oleh iman menuntut seseorang untuk berjuang memiliki iman yang memerdekakan tersebut. Iman bukanlah sekadar sebuah aktivitas nalar. Iman adalah tindakan, yaitu melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Ini berarti umat pilihan harus terus-menerus mengalami pembaharuan pikiran agar dapat mengerti kehendak Allah, yaitu apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna dalam Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dengan demikian, orang percaya tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi serupa dengan Yesus. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa orang yang dibenarkan pasti berkeadaan tidak sama dengan dunia ini, tetapi serupa dengan Yesus. Memang ini sangat sulit, saudara. Kalau bicara tentang menjadi seperti Yesus, serupa seperti Yesus, itu butuh perjuangan dalam segala aspek untuk kita berkenan kepada Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang yang mengaku dibenarkan tetapi tidak berkelakuan seperti Yesus, berarti ada yang salah dalam hidupnya. Ia menipu dirinya sendiri dan menipu orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kebenaran firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin.